Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Hani. Sore juga Sekar. Oke, apa kabar sebelumnya nih Hani? Alhamdulillah sekarang baik-baik saja. Oke, sehat ya? Ya alhamdulillah masih sehat. Ya. Oke, kalau boleh tahu kesibukannya apa nih Mbak Hani? Kalau sekarang masih sibuk ngajar tugas karena mau UAS. Terus bulan depan tuh juga mau ada KKN. Oh, berarti ini lagi UAS? Ya masih UAS ini. Oh, apa belum selesai kok? Belum, masih 2 minggu UASnya. Masih Minggu ini banget. sama, iya lama banget. Minggu ini sama minggu depannya lagi masih UAS. Terus bulan depan sekitar bulan depan ya tanggal 9 sampai nanti Agustus itu ada KKN. Ada KKN sibuk, Ya. full sibuk ya berarti? Iya. Boleh tahu KKN di mana Mbak? KKN-nya di Kajoran, Magelang. Jauh ya, berarti di posko apa kembali ke kos apa gimana? Kayaknya sih bakal di posko terus selama 1 bulan. Penempatan itu nggak bakal pulang ke kosan sih ya. Berarti kayak ini ya, tinggal di rumah-rumah warga gitu. Iya sepertinya kayak gitu. Soalnya ini juga belum ada sosialisasi dari pihak kampus ya. Jadi kita belum tahu mekanismenya mau gimana kalau buat cuma ini aja berarti kayak info-info cuma apa KKN baru KKN iya, gitu KKN sama pembagian kelompok, pembagian tempat. Tapi kalau buat pembagian dosen pendampingnya itu juga belum. Belum malahan. Cuma pembagian kelompok aja yang udah. Iya baru itu. Oke, semoga lancar-lancar ya Mbak Hani, betah-betah KKN lancar, prokernya juga ya Mbak Hani. Amin, terima kasih. Oke, sebelumnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Mbak Hani. Ya. Mulai dari nama, terus alamat, kesibukannya tuh apa, bisa diungkapin. Perkenalkan, nama saya Sri Hanifah, sekarang umur saya 21 tahun. Saya kuliahnya di Universitas Udar di Magelang. Oke. Ya, ambil prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, semester berapa? Sudah semester 6. Semester 6. Oke. Bisa dipanggil siapa nih? Panggil Hani aja. Hani aja. Ya. Oke, Mbak Hani ya. Oke, sebelumnya udah kenal aku kan? Iya. Oke. Sebelumnya ini aku kan mau praktek konseling individu. Sebelumnya ini tuh udah tahu belum sih konseling individu itu apa ya? Pernah dengar tapi kalau buat tahu lebih lanjut itu belum tahu. Udah pernah dengar sedikit gitu ya? Iya sedikit aja. Apa tuh menurut Mbak Hani kan? Kalau konseling individu itu kalau yang aku tahu dari kampus itu ada juga konseling individu. Jadi kamu dapat juga matkulnya apa gimana? Nggak dapat matkulnya tapi ada wadah buat kita konseling gitu. Di kampus juga? Ya di kampus juga. Jadi nanti kita boleh curhat-curhat, kita ada masalah itu nanti ada tim yang bakal membantu kita. Jadi karena mahasiswa itu kan rawan ya, kalau rawan stres dan lain sebagainya. Jadi kita butuh konseling gitu loh. Jadi pihak kampus juga memberikan penyediaan itu biar kita bisa kita itu bisa menyampaikan unek-unek kita gitu. Benar. Baru kali ini aku konseling sama ini ada univ sing nyediain kayak gitu. Biasanya kan jarang-jarang kan ya ada univ sing nyediain kayak gitu. Misalkan biasanya kalau misalkan kayak SMA, SMP baru kayak normal lah ya ngelakuin kayak gitu. Ini univ baru kali ini kan, apalagi kayak banyak marak-marak kejadian-kejadian di mahasiswa sekarang ini mungkin bisa membantu ya kalau konseling kayak gitu kan. Iya, karena sekarang kan mahasiswa banyak stres, banyak kegiatan gitu, jadi mereka itu lebih sensitif sama itu. Oke. Tapi sebelumnya Mbak Ani udah pernah belum kayak ngelakuin konseling kayak gitu kayak ke kampus gitu loh Mbak? Malah belum pernah sih, cuma dengar kata teman udah ada yang kesana gitu aja. Oke. Berarti belum pernah sama sekali ya konseling? Iya belum pernah. Oke, jadi konseling individu itu dimana nanti Mbak Hani itu bebas cerita, bebas ngeluarin unek-unek yang Mbak Hani rasain, keluh kesah Mbak Hani akhir-akhir ini tuh apa gitu, nanti bisa diungkapin di sini gitu loh Mbak Hani. Itu, nah nanti juga sifatnya tuh di sini rahasia dan nggak bakal aku bocorin ke pihak luar seperti itu ya Mbak Hani ya. Oke. Sebelumnya karena nanti aku di mungkin jam 5-an ada acara, mungkin sampai jam 5-an aja ya Mbak Hani ya, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Oke, sebelumnya nih, apakah Mbak Hani siap untuk menceritakan unek-unek Mbak Hani di sini?
Iya, karena tadi kan udah dikasih tahu kalau ini nggak bakal dikasih tahu ke pihak lain, ke pihak luar, jadi saya siap aja kalau mau di konseling. Oke, sebelumnya Mbak Hani ini nggak sih, punya nggak sih kayak unek-unek yang mau diungkapin, diceritain di sini gitu, mungkin pikiran-pikiran yang mengganjal akhir-akhir ini gitu loh, mungkin yang membuat Mbak Hani stres atau apa gitu. Sebenarnya ada sih, kalau dari saya itu ada masalah di pertemanan kuliah ya. Masalah pertemanan kuliah Iya, gitu. Kenapa tuh kalau boleh tahu Mbak Hani? Sebenarnya- Kenapa di pertemanan Mbak Hani di perkuliahan gitu? Oh gini, kita kan dulu waktu awal kuliah itu sering bareng, sering berteman, sering maksudnya saling berkunjung-kunjung, saling mengunjungi teman-teman itu kan, saling maksudnya kita tuh masih dekat gitu. Nah tapi akhir-akhir ini karena ada satu dan lain hal, nah kita itu jadi jarang nggak yang sedekat dulu lagi gitu loh. Itu karena saya yang merasa kayak gitu atau mungkin mereka juga ngerasa, tapi saya belum sempat buat nanya ke mereka, kira-kira yang punya perasaan ini cuma aku aja atau kalian juga ngerasain gitu. Aku belum sempat nanya ke mereka gitu. ya. Kenapa kamu belum nanyain ke mereka? Misalkan kamu nanya ke mereka kan udah pasti ada kejelasan dari mereka juga kan Mbak Hani ya sebelumnya. Kenapa belum nanya? Gini sih, kalau menurut aku kayaknya cuma aku aja yang ngerasa kayak gitu. Berarti itu kayak cuma perasaanmu tok gitu toh, nggak mereka juga nggak merasakan kayak gitu gitu loh. Kayaknya aku juga kurang tahu banget, soalnya mereka juga pernah ada pembicaraan kalau mereka juga ngerasa kayak kita tuh kok makin jauh begitu. Tapi belum sampai yang kita ngobrol, yang bener-bener ngobrol kenapa kita jauh, itu nggak sampai dicari tahu akar masalahnya gitu. Jadi cuma dari kita, cuma masing-masing dari kita ngerasa kita tuh nggak sedekat dulu begitu. Terus emang permasalahan apa yang membuat kamu berpikiran seperti itu? Sebelumnya ada kejadian apa atau ada permasalahan apa, perselisihan apa yang antara kamu dan teman-temanmu itu? Kalau perselisihan itu awal-awal itu karena mungkin kita kan satu temenan, kita punya grup juga di WhatsApp. Berapa orang tuh Mas? Itu 6 orang. 6 orang, banyak ya? Iya, lumayan banyak. Cewek semua apa gimana? Iya, itu cewek semua. Nah itu kita dulu waktu awal-awal kita sering ngobrol bareng tuh di grupnya itu, misal kita ada tugas atau apa, itu aja sebenarnya itu grup tugas. Jadi kita karena keseringan tugas bareng, jadi kita itu lebih sering bareng gitu, kita tugas bareng, terus kita juga di kampus juga bareng, di luar kampus juga kita sering barengan. Nah tapi kayak akhir-akhir ini tuh misal saya mau bikin kelompok gitu kan, nah itu mereka tuh malah ngajakin orang lain tapi nggak ngajakin aku gitu. Nah karena aku ngerasa, loh ini kenapa, kan kita satu grup tapi kok nggak ada omongannya, misal kita mau bikin kelompok buat kuliah aja tuh kok mereka nggak ngajakin aku, terus aku kan jadi bingung. Terus aku kayak ngerasa, oh ini mungkin ada sesuatu yang salah dari diri aku, tapi mereka nggak berani bilang. Tapi pas kita barengan, mereka tuh kayak biasa aja, nggak misal ngomong, Hani kamu tolong jangan gini-gini ya, nggak suka sama sikap kamu yang ini atau yang mana. Mereka tuh nggak pernah bilang. Aku juga mau bilang ke mereka, ternyata mereka kan jumlahnya lebih banyak dari aku. Mungkin kalau aku ngomong mereka juga langsung nyerang kan. Iya, nah, nanti gitu. Kamunya juga kalah omongan gitu ya. Jadi aku mending, oh ya udah mungkin ada sifat aku yang mereka nggak suka, jadi aku menarik diri aja daripada memperpanjang masalah kan. Mungkin kalau aku nanyain ini masalahnya apa, mungkin mereka malah nggak jujur atau gimana, kan mereka lebih banyak, mungkin mereka kong kali kong juga atau gimana kan. Jadi aku udah nggak apa-apa aja, mungkin kita nggak perlu segrup tapi kita masih temenan gitu aja. Sampai sekarang pun begitu, kalau misal di kelas kita masih barengan tapi kita emang nggak sekelompok lagi. Oke, berarti awal-awal tuh kamu segrup punya beberapa orang gitu ya, 6 sampai berapa tadi? 6 orang. 6 orang. Itu cewek semua. Iya. Cewek semua kan. Nah, terus tadi tuh Mbak Ani bilang katanya apa ya, teman-temannya tuh kayak ngejauhin Mbak Hani gitu, kayak nggak ngajakin Mbak Hani diskusi mungkin, atau pokoknya ngajakin Mbak Hani itu pas udah terakhiran gitu ya. Terus masa pernah nggak nanyain ke salah satu temennya itu, kenapa kok aku diginiin gitu, pernah nggak? Salah satu temennya gitu. Kalau nanya itu belum pernah sih, belum sampai yang kayak gitu. Terus berarti kamu itu kan, kamu nggak berpikiran kalau itu tuh pikiran negatifku aja atau gimana gitu loh, kamu nggak berpikiran kayak gitu? Kadang aku berpikir itu mungkin sifat negatif aku aja yang mereka nggak suka, tapi pas aku bareng salah satu di antara mereka itu, mereka nggak nunjukin kalau mereka tuh nggak suka, tapi mereka nunjukin nggak suka sama aku kalau mereka dalam satu grup.
Tapi kalau individu per individu dari mereka itu kalau sama aku biasa aja gitu loh. Biasa aja. Makanya aku kan bingung ini masalahnya tuh apa gitu. Kalau mereka pas sendirian itu sama aku kayak oke aja, kita barengan apa gimana gitu. Tapi waktu mereka bareng satu grup itu kok kayak aku ngerasa kita nggak punya kita nggak punya keterkaitan satu sama lain gitu. Oh gitu, oke. Kayak bondingnya tuh nggak sekuat dulu gitu. Berarti makin lama makin jauh gitu ya. Sebelumnya tapi juga akrab-akrab aja gitu. Sebelumnya akrab-akrab aja sih, kayak waktu kita kan mulai kuliah itu semester 2 karena dulu kan corona, waktu kita semester 1 itu kan. Nah waktu semester 2 kita bareng-bareng tuh biasa aja sampai semester 5. Nah ini waktu semester 6 ini mulai renggang gitu. Mungkin pas awal-awal Mbak Hani ngelakuin kesalahan apa atau yang membuat mereka tuh berpikir kayak mau rasa nggak usah ngajakin dia lah, kalau nggak nanti terakhir-terakhiran lah gitu-gitu loh, kan pasti ada tuh kayak teman kayak gitu. Kamu ngerasa nggak ada nggak? Kalau itu aku ngerasa sih, karena awal-awal itu misal mereka tuh mau main atau kemana gitu, tapi aku tuh lebih sering mengambil waktu sendiri buat aku bener-bener sendirian gitu. Aku kayak kalau aku misal dalam satu waktu seharian bareng sama orang-orang banyak itu aku kayak ngabisin energi banyak banget gitu. Capek banget bener-bener. Capeknya tuh nggak cuma capek fisik gitu loh, capek batin juga. Jadi aku harus ngambil waktu buat aku istirahat, aku ngisi energi aku sendiri. Nah tapi mereka tuh senangnya tuh yang bener-bener bareng tiap hari tiap saat gitu. Tapi aku tuh nggak bisa kalau bareng-bareng kayak gitu terus. Jadi mungkin karena aku sering menarik diri dari mereka, misal kita lagi bareng-bareng pun aku sering capek gitu, malah aku ketiduran atau gimana. Jadi mereka tuh kayak nganggap aku tuh kayak nggak kurang terlihat gitu loh. Mungkin dari permasalahan itu ya membuat mereka itu menjadi ngejauhin kamu gitu ya Han ya. Sebenarnya mereka nggak ngejauhin aku sih, aku yang menjauh dari mereka. Lebih ke ini ya, kamunya di terakhiran gitu loh, maksudnya kalau diskusi gitu. Terus apa yang sudah kamu lakukan untuk menjalin pertemanan itu? Aku sering ngechatin mereka satu-satu pertama-tama. Misal kita saling tanya kabar atau tanya tugas atau gimana gitu. Terus kalau mereka lagi di kelas gitu, aku juga duduknya masih bareng sama mereka kok. Tapi pas real life gitu maksudnya masih baik-baik aja gitu. Masih baik-baik aja sih, cuma gara-gara aku tuh keluar dari grup jadi kita tuh kurang deket lagi. Ya. Terus emang kalau kamu keluar dari grup tuh mereka nggak nanyain gitu, kenapa kok keluar dari grup tuh, kenapa, ada masalah apa gitu loh? Nggak ditanyain kayak gitu. Beberapa dari mereka ada yang nanyain sih, kayak Hani kamu kenapa, kamu lagi ada masalah atau kenapa gitu, atau ada sesuatu dari kita yang kamu nggak suka gitu, atau ada yang salah gitu. Terus aku ya cuma bilang aku emang lagi pingin sendiri aja gitu. Terus aku minta tolong nggak usah dimasukin grup lagi. Terus sampai sekarang mungkin udah 1 semester ini aku nggak masuk grup, jadi aku nggak punya grup yang bener-bener grup pertemanan gitu loh. Paling grup-grupnya itu cuma grup kelas gitu aja. Tapi misalkan kalau mereka main terus mereka ada diskusi gitu, tapi kamu maksudnya di perkuliahan tetap diajak diskusi apa ya cuma dibiarin aja gitu loh? Kadang diajak, tapi aku tuh karena aku ngerasa udah menarik diri dari mereka, terus aku nggak terlalu yang excited kayak dulu. Misal aku nanyain A sampai B, apa aku nanyain banyak-banyak gitu, enggak, cuma seperlunya aja gitu lah. Ke semua orang itu apa cuma beberapa sih. Soalnya orang. aku dulu waktu awal tuh aku deket sama semuanya, bener-bener deket per individu tuh aku deket banget. Jadi pas dari kejadian itu benar-benar narik ini dari aku merasa aku menarik diri dari mereka, tapi mereka ya mungkin merasanya ya emang aku yang menarik diri gitu. Kenapa kamu nggak kayak kamu nggak ini, berarti biasanya kan kalau ada kayak gitu kamu tetap berteman dengan salah satu dari mereka gitu, terus nanyain atau apa gitu, atau masih menjalin pertemanan yang baik ke salah satu dari mereka gitu, kamu nggak? Kalau salah satu sih enggak, aku malah bener-bener sama mereka berlima itu masih baik semua. Tapi aku emang nggak join ke grupnya. Tapi kalau dari mereka mereka berlima itu aku bener-bener masih dekat. Gitu. Katanya. Terus
kalau boleh tahu hal apa atau kejadian apa yang membuat apa kamu tuh lebih menarik diri gitu loh, mungkin yang mereka melakukan kesalahan ke kamu atau apa gitu loh. Kalau aku ada sih itu waktu temanku, salah satu temanku tuh habis operasi. Nah itu aku ingat operasi itu seminggu sebelum kita masuk kuliah karena itu pas liburan. Nah seminggu sebelum dia masuk dia itu operasi, tapi dia tuh sebelumnya udah ngabarin aku, Hani aku mau operasi, doainnya biar lancar gitu. Terus karena ada beberapa hal itu aku nggak bisa langsung jengukin dia, padahal rumah kita tuh nggak yang jauh banget, Dekat masih dekat lah, masih bisa dijangkau. masih bisa dijangkau, iya. Nah karena ada beberapa hal itu jadi aku nggak bisa datang langsung. Jadi aku tapi teman-temanku yang dari lain daerah itu nyempetin, bener-bener nyempetin, malah kan jauh-jauh loh, mereka datang ke rumahnya dia bertiga kalau nggak salah. Nah itu mereka ya mungkin karena lama nggak ketemu kan, jadi mereka nah karena mereka bertiga tuh lama nggak ketemu, jadi mungkin mereka ngobrolnya kan lebih asik gitu ya, karena bertiga tambah temanku yang sakit itu jadi berempat. Nah salah satu dari mereka itu emang suka ngelawak gitu loh, jadi temanku yang sakit itu bener-bener sampai ketawa-tawa gitu, tapi aku kayak ngerasa loh kamu kemarin bisa ketawa loh sama mereka, kenapa sama aku nggak bisa meskipun aku cuma sendirian. Nah gitu, terus aku sempet tanya juga sama dia, loh kok kamu bisa ketawa-tawa sama mereka, bener-bener aku nanya kayak gitu, terus dia langsung kayak diem, air mukanya langsung berubah, dia langsung kayak bingung gitu kan. Terus ganti topik, kita langsung ganti topik karena aku ngerasa dia nggak enak aku tanyain kayak gitu. Nah kita ngobrol-ngobrol yang lain, kita makan bareng karena waktu itu ada beberapa cemilan, kita makan bareng, kita minum-minum bareng. Terus ada temennya dia itu datang, temen SMA kalau nggak salah, ke rumah itu iya ke rumah jengukin juga waktu bareng-bareng sama aku. Nah itu karena aku kan pengen kenalan juga kan sama dia, terus kita tanya-tanya, aku nanya-nanya itu katanya dia itu kuliah di Jogja kan, pas teman kita juga ada yang di Jogja. Nah mereka tuh satu kampus ternyata. Malah kamu ngobrol sama temennya itu? Iya aku ngobrol sama temennya itu. Nah karena aku di sana juga udah lumayan lama sih, kayaknya ada deh kalau mau hampir sejam. Lama juga. Iya mungkin hampir sejam. Terus karena aku buru-buru juga mau berangkat kuliah ke kampus karena mendung juga, jadi aku pamit sama dia, aku pamit mau pulang, terus dia langsung oh iya hati-hati ya, kenapa nggak nanti aja gitu. Ya aku nggak enak juga kan, udah ada temennya, mungkin dia pingin ngobrol yang lebih jauh gitu sama temennya. Waktu aku mau pulang itu pulang dari rumahnya dia, nah biasanya itu dulu dia nganterin aku sampai baru depan gang gitu ya, tapi sekarang dia tuh cuma sampai di depan pintu aja. Terus aku mikirnya ya nggak apa-apa sih, mungkin dia juga sakit, juga ada temennya dia, jadi aku langsung keluar sendiri. Nah waktu di perjalanan belum lumayan jauh sih, mungkin 15 menitan, motor aku tuh kayaknya bannya bocor di jalan. Iya di jalan hujan. Itu belum hujan, baru mendung banget tapi belum sampai hujan. Terus kan aku bingung ya, aku nggak tahu tempat itu, aku nggak tahu di mana tempat tambal bannya, jadi aku bingung. Hanya kalau aku lurus terus itu tempat tambal ban masih agak jauh, jadi aku mending putar balik aja karena aku taunya yang di dekat situ, yang di dekat rumahnya temanku itu yang ada tambal bannya gitu. Jadi aku putar balik, bener banku itu kempes sedikit lagi kayaknya bocor. Nah untung aku nggak jauh-jauh kan jalannya, langsung aku pompa. Habis itu aku langsung lanjut jalan lagi. Nah di tengah jalan yang sebenarnya itu bentar lagi sampai ke kampus, itu malah bener-bener hujan deras banget. Nah itu kan aku waktu itu habis liburan kan berarti aku bawa barang kan banyak banget gitu kan di motor. Aku langsung bingung kan, aku takut barangku tuh basah semua karena kebanyakan itu pakaian sama beberapa buku kan, aku bukunya tuh aku minjem, aku takut banget kalau itu sampai basah kan. Terus aku langsung minggir, aku langsung itu di deket angkringan kalau nggak salah, aku masih inget sih ya, di dekat angkringan aku berhenti, motornya aku taruh di bawah pohon. Terus aku langsung ambil mantel sama HP aku, terus aku tinggal aja motornya. Aku di angkringan itu ada sama bapak-bapak sama ibu-ibu. Nah kan perasaan aku udah nggak enak ya dari pulang dari temenku itu, bener-bener aku kayak sedih banget gitu rasanya. Tapi untuk bapak-bapak itu menanyain aku kayak kamu kuliah di mana, udah semester berapa, malah bapak-bapak itu kayak nasihatin kita gitu loh, nasihatin aku, padahal kita tuh nggak kenal sama sekali. Iya, baru ketemu itu gitu. Terus aku langsung kayak ngerasa loh, orang lain yang nggak kenal sama aku aja memperlakukan aku sebaik ini, tapi kenapa orang yang udah deket sama aku kayak kok bisa kayak gitu ya. Aku mikirnya kayak gitu, tapi terus aku mikir lagi mungkin karena dia sakit atau mungkin karena dia itu ada masalah lain. Nah karena aku ngerasa gitu, tapi aku
berpikir positif lagi. Mungkin dia karena masih sakit, masih recovery juga kan, bener-bener kayaknya baru 3 hari keluar dari rumah sakit, mungkin masih badannya nggak enak atau gimana, atau mungkin dia itu lagi ada masalah keluarga atau masalah pertemanan atau masalah sama pasarnya kan juga nggak tahu. Nah, aku juga belum sempet nanya ke dia kenapa kok dia hari itu waktu aku datang kenapa kok kayaknya lagi nggak semangat, nggak gitu. mood gitu. Kelihatan banget kalau dia tuh nggak mood. Jadi aku ya udahlah, mungkin dia emang lagi kayak gitu. Terus aku karena juga udah kelamaan di sana, aku buru-buru mau berangkat, aku berangkat. Nah itu di situ aku ketemu sama bapak-bapak, ya kayak tadi aku cerita, aku ketemu sama bapak-bapak waktu itu. Nah terus sampai bapaknya itu nanyain, kamu rumahnya mana? Aku bilang dong rumahku Kayak peduli Kendal. banget Kayak gitu. peduli banget. Aku bilang rumahku Kendal, tapi Kendalnya yang Kendal Sukoharjo gitu. Mungkin kan kalau aku bilang Kendal, orang mikirnya itu Kendal deket Semarang kan. Terus dia bilang, lo berangkat jam berapa? Kok baru sampai sini jam segini? Kenapa nggak prepare dari tadi sih? Oh, sekarang itu musim hujan gitu. Terus aku bilang, tadi aku sebenarnya berangkat itu sekitar jam 10-an. Tapi karena aku tuh mampir dulu Pak di tempatnya temanku gitu. Oh terus dia bilang, oh tapi temannya jauh ya dari sini. Iya lumayan jauh. Kalau teman yang deket dari sini ada nggak gitu. Terus aku ingat-ingat kayaknya nggak ada deh Pak kalau yang deket sini gitu. Terus dia malah bilang, gimana kalau itu mampir aja di rumah Bapak gitu. Sepeduli itu ya. Iya dia benar-benar sampai bilang gitu. Terus aku bilang makasih Pak, karena aku juga mau kesana lagi. Beliau juga ada anaknya juga kan, nggak enak. Terus beliau tuh padahal hujannya tuh belum benar-benar reda, tapi mungkin karena buru-buru terus dia langsung jalan lagi gitu. Kalau aku sendiri aku nungguin bener-bener sampai reda banget, soalnya tas aku di depan itu banyak barang, terus aku takut basah. Aku tuh nggak bawa kresek yang gede gitu, aku cuma bawa mantol aja. Kayak gitu. Mesti kamu mikirnya kalau nggak ke rumah temanmu tadi pasti aku nggak bakal kehujanan gitu. Ya aku sempat mikir kayak gitu, mungkin aku bisa lain hari atau gimana gitu. Tapi ya udah deh, karena aku bisanya hari itu, jadi aku langsung hari itu juga. Biar sekalian gitu ya. Nah malah besoknya hari Senin aku tuh ada kelas itu jam 3:30 sore. Berarti kan aku dari jam 7 aku bangun pagi itu sampai nanti sore kan aku free. Ya. Nah aku di kosan tuh bener-bener sendiri karena waktu itu beberapa teman kosku juga belum datang, jadi aku belum ada temennya. Aku masih di kos sendiri, aku nggak cari makan juga karena aku udah bawa maam dari rumah kan. Aku makan aja yang dibawain sama ibuku dari rumah. Nah waktu itu kan aku nggak ketemu sama siapa-siapa seharian itu. Nah terus waktu di kampus itu mereka teman-temanku yang tadi itu ngobrol, karena mereka itu barusan jengukin temanku datang lagi. Lah aku langsung kayak, loh kalau tahu kalau mereka hari itu hari Senin mau datang, aku yang hari Minggu tuh aku nggak nyempetin datang gitu loh. Aku mending bareng-bareng sama temanku kan daripada aku sendirian. Wah aku juga hari Senin aku juga free, tapi mereka nggak ngajakin aku, tapi mereka langsung datang aja ke tempat rumahnya itu. Nggak ada obrolan sama sekali ke kamu? Nggak ada, mereka nggak ada yang ngobrol misal kamu udah datang ke kosan belum gitu. Kalau misal kamu free ayo aku ajakin ke sana gitu. Tapi karena mereka tuh udah ada yang tahu kalau aku tuh kesana hari Minggu, terus waktu hari Senin mereka nggak ngajakin aku. Terus aku kayak ngerasa, loh kenapa sih kau nggak diajakin kan? Padahal kan mungkin kalau mereka ada obrolan sebelumnya, mungkin malamnya atau gimana gitu. Kan aku nggak, yang waktu hari Minggu tuh aku nggak usah nyempetin dana sendirian. Mau aku bawa banyak barang, aku masih motor kayak gitu, masih aku kehujanan, kan aku rasa bener-bener sedih banget gitu. Nah kayak gitu. Oh berarti nggak ada obrolan sama sekali gitu temennya buat ngajakin kamu atau gimana gitu? Iya seingatku tuh nggak ada, bener-bener nggak ada sama sekali waktu itu. Padahal kita tuh masih satu grup, kita masih sering ngobrol-ngobrol, tapi kok yang itu aku nggak diajakin gitu. Ya kamu tuh jangan selalu berpikiran negatif tentang teman-temanmu itu kan. Tadi kayak misalkan nggak nganterin ke depan gang atau apa, itu mungkin karena lagi sakit satu kan, mungkin karena kalau lagi ada permasalahan apa yang nggak diceritain kamu kan semua orang juga nggak tahu kan. Gitu. Kita cuma bisa menduga-duga tuh aja gitu kan. Kan terus mungkin juga karena kamu juga datangnya sendiri, jadi temenmu tuh kayak ngerasa nggak ada topik obrolan lah atau apa, kayak maksudnya bosen gitu loh. Mungkin iya sih. Apalagi kan kalian udah lama gak ketemu kan, udah berapa tadi, sebulan atau berapa kali gak ketemu? Sebulan lebih kayaknya deh, karena liburan semester. Nah makanya kan jadi kayak bingung aja, udah lama gak ketemu apa yang mau diobrolin. Kalau ABC itu tadi mereka bertiga datang ke temanmu itu kan malah datang bareng-bareng, topik obrolannya masih satu grup juga kayak fine-fine aja gitu loh kalau mau diobrolin kan. Jadi kayak gitu, misalkan
kamu datang, takutnya juga kalau kamu datangnya barengan sama mereka nanti kamu jadi kayak nggak diajak ngobrol atau gimana gitu kan, bisa aja kayak gitu sih. Nah terus kamu udah ngelakuin belum tindakan-tindakan yang sesuai dengan keinginanmu untuk membuat pertemananmu tuh kayak semula lagi gitu loh? Kayak gitu sih, aku sering misal kalau kita di kelas gitu, aku masih duduk tuh sebelah sama mereka. Kalau misal sebelahku kosong, mereka baru datang, aku masih bilang sini aja sebelahku gitu. Kadang juga waktu kita mau pulang gitu, aku nanyain habis ini kamu mau kemana gitu, mau makan bareng atau enggak, atau kamu ada acara lain gitu kan. Kalau mereka ada acara lain ya udah nggak apa-apa, tapi kalau misal kamu free ayo sama aku aja gitu. Kalau enggak misal ada tugas bareng gitu, aku masih sering kok datang ke kosan mereka, kita ngerjain tugas bareng. Kalau kita kan masih butuh teman ya, kalau kita nggak tahu mau ngerjain tugas gitu, jadinya kita ngerjain bareng kayak gitu sih. Terus maksudnya ini ya, masih menjalin hubungan yang baik sama mereka. Iya, kalau menurut aku pribadi, aku masih menjalin hubungan baik sama mereka, tapi aku nggak gabung ke grup. Tapi kalau dari individu dari mereka itu semua, dari berlima itu, aku masih menjalin hubungan baik. Kayak misal, aku nanyain kabar di chat gitu, kamu sekarang kabarnya gimana? Atau kamu sekarang, misal, aku kan masih ingat ya, kita dulu sering ngobrolin apa lah, itu aku notice lagi gitu. Oh gitu, iya apalagi kan ini kan apa namanya, kalau dunia perkuliahan kalau apa-apa tuh harus sama temen gitu kan kayak mau makan, mau nugas, apa-apa juga sama temen gitu loh. Iya bener banget. Bener kan, jadi kamu ngerasa kesepian gak sih kalau nggak sama mereka gitu loh? Terus kamu kalau nggak sama mereka juga, kamu kayak cari makan atau apa-apa gitu ke siapa? Kalau karena mereka juga udah sering barengan, terus mungkin mereka sudah banyak berang juga di grup kan, aku nggak tahu ya. Jadi aku sering ngajak ke temanku yang lain sih, atau mungkin teman kosku, teman kelasku yang lain, atau temanku yang dari sini gitu. Aku cari-cari siapa aja yang misal mau sama aku, yang nggak mau sama aku tapi mereka lagi free gitu, jadi kita bisa ajakin bareng gitu. Berarti nggak melulu buat apa ya namanya, ngandelin mereka terus gitu kan, tergantung sama mereka terus gitu kan. Ya benar, kalau apa-apa bisa sendiri kenapa enggak gitu. Oke, jadi kita gini ya Han, buat planning kedepannya maunya Han itu kayak gimana buat nanti pertemanannya tuh bisa kayak semula lagi. Maumu tuh kayak gimana? Kalau aku pengennya tuh kita, kalau emang kita buat satu grup bareng-bareng terus gitu kan, kita emang udah nggak bisa ya. Karena bukan nggak bisa karena kita udah nggak ada bonding lagi, tapi karena emang waktunya loh, kita kan udah semester 6, nanti kita semester 7 udah sendiri-sendiri lagi ya. Kita habis ini aja KKN kita udah nggak bareng, kita punya kelompok sendiri. Jadi seenggaknya di antara kita itu, aku pengennya kita tetap baikan. Kalau misal kita ketemu ya tetap tegur sapa, atau kita udah lama nggak ketemu kita saling chatan lagi, biar nggak ada perselisihan gitu. Nah gitu aja sih. Terus dari kamu juga nggak ingin masuk grup lagi atau apa gitu malah? Kalau aku sih, menurut aku kalau masuk grup lagi nggak dulu ya. Mungkin karena aku ngerasa kan aku yang menarik diri, kalau tiba-tiba aku masuk nanti mereka berpikiran buruk dong. Kayak ini kan kemauan kamu gitu, terus kenapa kamu minta-minta lagi buat dimasukin gitu. Jadi aku mungkin nggak usah, nggak apa-apa, yang penting kita tuh yang di kehidupan nyata gitu kita masih fine-fine aja. Iya, masih baik-baik aja gitu. Rada sedikit aneh ya Mbak Ani, malah kayak di grup kok ini tapi kok di aslinya kok fine-fine aja gitu kan. Ya nggak apa-apa sih kalau nyamanmu kayak gitu ya. Oke, berarti nanti mungkin bisa diobrolin sama temennya lagi gitu ya, buat dan kamunya juga jangan selalu kayak menarik semakin jauh diri kamu gitu, buat semakin apa ya namanya, nanti misalkan kalau kayak gitu udah menarik diri dari grup, nanti malah makin menarik diri lagi dari real life nyata gitu. Takutnya nanti apalagi udah semester akhir, apa-apa sih sendiri, apalagi kan kalau skripsi kayak gitu butuh support system bareng kan, butuh dari teman lah, pacar lah gitu-gitu. Kalau karena free-nya hari itu ya Han ya. Oke, jadi jangan kapok-kapok cerita ke aku ya Han, jangan berpikir kalau aku bakal ngebocorin ke pihak luar karena ini sifatnya rahasia gitu. Oke, nah karena waktunya udah mau habis ini,
aku cukupkan dulu, oke? Iya. Oke, sebelumnya terima kasih ya karena udah mau cerita sama aku, udah mempercayai semua cerita kamu ke aku gitu. Ya, aku juga makasih karena udah mau ngedengerin unek-unek aku ya semalam. Ya beberapa hari ini mungkin bikin aku perasaan aku nggak enak gitu. Oke, sama-sama ya. Ya, sampai ketemu di minggu depan. Iya. Aku cukupkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.